With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love. Bapak Ibu, gimana kalau kita baca dulu soalnya, biar Iya, lebih memahami. ada gantian membaca gitu. Jadi biar apa yang lain menyimak, biar alasannya benar, jangan langsung main tembak-tembak aja kan. Jadi biar Iya. kita tahu. Biar tahu proses ya. Berproses, Pak Karsa. Betul, Lebih betul. mendalam. Biar nanti bisa menjelaskan, loh kenapa sih kok nilai positif? Nah, nanti dari penggalan yang mana yang jadi alasan kita pilih A gitu. Ya. Gitu. Gantian aja kita bacanya. Kebetulan saya udah print. Coba Bu Opi dulu. Pengen dengar suaranya. Nomor berapa? Ini nomor Wah. 41. Kok berserah kan nomor 41 nih? Saya Oh, belum- ini ya yang Bu Mia sama Dora ya? Bu Ayu. Bu Ayu, Bu Opi, Bu Ayu. Kok saya Bu Mia sih? Oh, yang itu tuh. Oke. Yang masih di atas ya. Oke. Siap. Perhatikan penggalan drama berikut. Ayu. Kan banyak backsound. Sudah malam loh sis, kita harus pergi pulang. Sudahlah Yu, tenang saja. Toh ini baru jam 9 lebih sedikit, jalanan masih ramai. Lah, apalah sih? Sudah malam begini kok tenang. Kan kita perempuan. Masa pulang Siska sampai larut malam? Tidak enak kan dengan tetangga? Nanti mereka mengira kita suka keluyuran malam. Dengan sikap tenang, sudah nanti saya antar kamu. Memang repot. Kita ini perempuan tidak wajar kalau pulang terlalu malam. Kita pun tidak berani melanggar aturan tidak tertulis di masyarakat kita ini. Nilai positif yang terkandung dalam kutipan drama tersebut adalah A. Menjunjung tinggi nilai budaya masyarakat. B. Wanita memiliki sikap tenang. Wanita harus selalu selalu di rumah. Derajat wanita lebih tinggi dari laki-laki. Tetangga yang suka membicarakan. Oke, jawabannya adalah A. Dah, setuju ya? Iya, benar. Jadi dimanapun kita berada tuh memang harus menyesuaikan diri itu yang pertama. Kita pun tidak berani melanggar aturan. Tidak. Iya, Yang tidak harus tertulis. bisa di mana langit dijunjung di situ. Kayak mana sih? Baik. Oke, setuju ya Pak Bay? Setuju banget. Baik. Yo, Baik. lanjut. Setuju. Ya kenapa? Setuju. Kenapa Itu Pak suara Ketua? renyah amat ya. Itu suara renyah amat. Suaranya renyah. Suara Tadi siapa? siang lebih Oh, renyah. Iya. Tadi malam lebih renyah ya Pak Bay. Bu Opi suruh baca terus lah. Nanti kalau udah capek Bu Opi gantian. Oke, next ya. Next number. Ini Bu Mia, saya, Bu Ira, Gantian Dora. sama Bu Anas. Jadi kita sahut-sahutan. Kan ini dialog. Mulai ya Bu Ira. Saya Bu Mia. Saya dengar Laila masuk rumah sakit. Apa benar Dora? Benar Bu. Benar Bu. Ayo Bu Ira. Benar Bu. Mana, Bu Ira? Kami akan menengoknya besok. Laila sakit apa? Laila sakit demam berdarah Ibu. Oh, ini Bu Risna ini. Bu. Semangat. Natalia Bu Risna. Apa tuh? Natalia. Mana dia? Mana Oh dia? gitu. Oh ya sudah. Heeh. Natalia Kak. Besok. Ketahuan Besok Pak aku Nyimak. ikut nengok ya. Boris nggak nyimak ya? Ayo siapa yang nyimak? Saya Natalia kan Dialog. ya? Ya, Mm-mm. Kak besok Bu Anas, aku ikut nengok ya Bu Anas. Bu Anas. Lanjut. Lanjut. Monitor kata Pak Karni. Oke lanjut ya.
Dora, Dora udah tidur. Dora hilang, nggak lagi naik gunung. Lanjut. Hus, anak kecil tidak boleh ikut. Iya benar, sebaiknya Ade Nata tunggu di rumah saja. Tunggu saja di rumah. Sebaiknya kita Sebaiknya bawa apa? Baiknya kita bawa apa ya, Bu? Bawa Bawa jus jus jambu jambu saja biar bisa saja. membantu menaikkan trombosit. Oke, karakter positif penggalan drama tersebut. Ini kayaknya mudah-mudah kalau soalnya kayak gini ya. Bisa lulus semua gitu. Ayo Amin. yang mana, simpati atau empati? Kalau yang lebih dalam itu empati ya. Kalau yang Iya, lebih dilakukan, dalam gitu. dibicarakan Nah. dan dilaksanakan. Nah, Kalau kalau simpati simpati aja kan Dibicarakan aja Saya keputus Nah, optionnya A acuh tak acuh, B empati, C apa? empati. simpati. Simpati. D baik, E Telkomsel. Dia kan kalau acuh tak acuh tidak. D baik tidak antara empati dan simpati ini. Kalau menurut saya sih Simpati kali ya. Oh iya, empati karena dilakukan kan sudah nih. Sudah ini kan. Iya. Ya, betul. Artinya Kalau simpati itu hanya tidak- ucapan, kalau empati itu Ucapan. langsung dengan perbuatan kalau menurut Iya. saya. lebih mendalam ya. kalau Iya. simpati itu kita hanya istilahnya ikut mengucapkan saja, oh ini ya kamu sabar. Kalau empati kita ikut merasakan apa yang dia rasakan gitu. Jadi seolah-olah itu kita ada di posisi dia, itu empati. Iya. Jadi yang mana lah ini? Oke, kalau bisa beri contoh lain, Bu. Takutnya nanti muncul soalnya contohnya dengan yang lain. Yang simpati itu. Kalau simpati itu misalnya gini, ada orang yang sakit gitu. Paling kita hanya menguatkan saja, yang sabar ya, ini. Nah, tapi kalau empati itu jadi obat. dia ikut merasakan gitu. Jadi agak apa perlakuannya memang lebih daripada hanya sekedar simpati kan ucapan. Kalau empati ini dia masuk di dalam masalah orang gitu. Artinya Iya, dia Kak. ikut merasakan hal yang sama. Iya, kalau Nah, empati sampai- kan plusnya tuh Iya. tindakan. Iya, kan? betul. Berarti ini empati ya. Ya, Bu, empati. Iya. Kalau simpati paling cepat sembuh ya, gitu Iya. aja. Coba ngasih motivasi, semangat. Iya, semangat aja. Mm-mm. Gitu. Kalau empati kan dibawain buah-buahan. Mungkin kalau dia suatu saat sakit, kalau dia dikasih buah-buahan atau dibawain apa pasti itu. Nah, pasti kan enak walaupun hanya apel gitu. Iya. Hanya apel. Apel hanya. Oke, next number. Lanjut. Pak Karsa, Yes, next. This is next. baca. Giliran siapa? Ketua. Banyak. Bawa Phoenixnya banyak banget. Yang panjang-panjang Pak Ketua ya, yang panjang-panjang khusus laki-laki. Lanjut. Bisa aja itu. Sesuai kata Bopi kali. Sesuai panjangnya ya, Bu. Yang merasa. Bu Eka tak ada ya Bu Upi ya, Bu Eka? Iya, mana dek anak gadis nih? Sambil makan sate Bapak Ibu nih. Ini sate Batam nih. Ah. Bu Opit. Dan orang Lanjut. Hasil analisis menyimpulkan bahwa intervensi kuat atau seperti melalui pembatasan sosial berskala besar yang efektif dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ke 1,0% tanpa stimulus fiskal dan 1,8% dengan stimulus fiskal. Akan tetapi dalam jangka panjang tahun 2019-2030 akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi 5,1 sampai 5,2% daripada skenario intervensi minimal 4,8%. Disimpulkan pula bahwa nilai kerugian ekonomi dari strategi intervensi kuat tersebut
jauh lebih rendah daripada kerugian ekonomi skenario intervensi minimal. Selisih kerugiannya bisa mencapai 5.600 triliun rupiah tanpa memperhitungkan nilai mortalitas dan bisa mencapai 14.000 triliun rupiah sampai hampir setara dengan nilai Lagi-lagi terima total kasih kepada kamu telah GDP Indonesia di tahun 2019. Jika memperhitungkan nilai ekonomi dari mortalitas avoidable death. Ini kita disuruh membuat puisi. Tentang ekonomi berarti bicarakan juga Bepa. Tentang ekonomi, cuma berkaitan Dia- dengan corona dari sekarang. sini nih, nah kayaknya nih. Hmm. Rapot kelas 8A. Ini soal paling sulit, dari bahasa lari ke sastra, luar biasa. Nah, terus ini juga kan saya teksnya ini teks aktual ya Bu. Ya ini kalau kayak gini. Ya, ada Iya baktinya. Pak, apa ya ini? Ya artikel gitu, artikel hasil analisis lah. Karena orang nggak mungkin bisa artikel ilmiah menyampaikan gitu ini, ya artikel ilmiah. Ini nggak mungkin bisa disampaikan, bukan argumentasi nih, karena memang dia ada lebih banyak ke faktanya. Berarti kan memang Buktinya. iya artikel hasil inilah artikel ilmiah. Jadi yang mana ini yang cocok? Dan ini kan berkaitan 2019. BCD mana Pak? Coba. Ekonomi. A. Lagi-lagi terima kasih Corona, kamu telah beri banyak inspirasi. Pandemimu makin meruyak, merebak. Sudah ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, lalu pembatasan sosial berskala wilayah dengan protokol kesehatan. Setahuku belum ada PSBR, pembatasan sosial berskala rumah. Padahal menurut kabar pandemimu mulai dari rumah ke rumah menyebar. Kayaknya nggak cocok deh, tapi nggak tahu juga sih. B. Corona kembalikan segenggam waktu yang kau curi dari lalainya kalbu dalam mengingat kesucian Tuhanku. Kembalilah segenggam masa yang kuambil dari cerobohnya raga dalam memuliakan orang tua. Ini Tidak enggak ada, ya, karena di sini enggak ada membahas itu. Tidak membahas Tuhan, tidak membahas orang tua. Yes, Kalau yang asli Bu Opi itu masih mendekati. masih karena mendekati, masalah betul Bu. sosial. Betul. Kalau yang C, berikanku berjuta lagi kesempatan untuk bisa kembali memeluk tubuhnya dengan penuh kehangatan, memegang. Oh ini untuk malam ini, mencium penuh rasa. Ini untuk nanti malam. Simpan dulu. Khusus bapak-bapak. D. Saat itu dunia terlihat penuh warna, kehidupan pun terasa penuh pesona, berhiaskan senyum dan tahu bahagia. Lepas tanpa batas. Oh, jangan dulu ya. Kadang ku terlena dengan semua dan pesona. Kadang ku lupa bahwa dunia tak selamanya Seringkali ada. panggilan Tuhan. Ya, tak segera ku jawab. Tak terhitung berapa kali orang tua tak. Nah, yang mana ini Bapak Ibu? Aduh. Yang Ya. Iya. Everybody. Jawabannya A. Menurut saya nggak tahu kalau menurut Bapak. Saya juga Ya, ya, karena nggak membahas karena corona nggak mengunjungi orang tua di situ. iya tentang Tuhan. Atau karena corona terus kita nggak bisa bertemu orang tua. Ngeri juga ya kalau ada soal kayak gini. Berarti kita langsung cari aja gini pakai mata. Yang ada corona-coronanya. Yang ada corona-coronanya kan? Iya. Setuju Pak Bay? Pak Bay imam kami loh. Setuju? Pak Karsa Hotip. Setuju ya? Ya. Lanjut. Setuju. Setuju Bu Eweni? Bu Eweni udah tidur dingin. Ya, masih ada. Dah Bu Weni baca soal. Nomor berapa ini? Tes suara. Setelah kau datang, warna dan pesona dunia itu kian pudar. Ayo, aja dah. Itu Lucia saya. Yang mana ini? Oh, ini sambungan yang di belakang ya, yang aku baca tadi. Warna pesona. Oke. Perhatikan kutipan berikut. Pak Greg baca.
Definisi Siap. bencana. Oh, Pak Greg. nggak ada Pak. Perhatikan kutipan berikut. AB. Ya. Hmm. Definisi bencana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai berikut. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Puisi lama Jadi yang sesuai dengan konteks di atas adalah puisi lama ya, Ya, puisi lama. Ya, puisi lama. Ada apa? Puisi lama ini ada seloka, ada gurindam, ada Iya, talibun ya, namanya ini. Hmm. Carmina ya. Ada Karni, Karni, her. Karmina. Pak Bay ini kangen nih sama Pak Nawawi nih. Pak Bay ini kangen kayaknya nih. Nilainya Tahu tinggi nih, aja, Pak. nilainya di LMS. Lagi kayaknya. yang nilainya tinggi Bu Ovi tuh sama Bu Heriana, tinggi banget. Pak Karni gaduh kasih nilai mate parah sekali sama saya. Bu Weni sih nggak bisa itu ngutak-ngatik hatinya. Itu kayaknya itu jawabannya itu kan puisi lama kan? Iya. Kayak saya lari ke C deh. Lari ke C deh. Coba Yang munculkan semua, munculkan Pak. semua, Pak. Nggak kelihatan. Kalau menurut Kecil saya ini layarnya. cek kayaknya nih. Negeriku Karena menang konteksnya lagi. kan bencana ini. Kayaknya ada duka-dukanya deh. Nih, Lintas tadi ini saya lihat konteksnya bencana. Ah, Ada sengsara-sengsaranya kayaknya. kayak ada yang selain C nggak? Kalau saya yes. Iya, ada. Ada ini. Tuh, ini kayaknya A nih Pak. Iya, saya A juga. Dia menggunakan bahasa-bahasa yang kayaknya apa tidak beda sama BCD nih, kayaknya nih. Terima ya. Gunung membawa abu, abu membawa batu, batu membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa air, membawa banjir, banjir air mati. Dia betul itu A kayaknya tuh puisi kalau lama. kita kata kuncinya puisi lama kayaknya. Iya, ada rimanya kan, terikat oleh rima. Iya kalau Iya. kan Dari bahasanya juga itu Kemarin kan memang ini. terikat oleh rima, tidak. kalau A tuh mendekati ke puisi lamanya, kalau C ke isinya. Dia membolak-balik Kalau- kata ya. Kalau C mungkin ini udah puisi modern ya. Iya, Maksudnya- isinya yang Nah, ini cuma isinya Sedangkan Pak saya yang- masuk kan maksudnya itu, maknanya. Cuma yang Ah. A ini dia ke puisi lamanya. Tapi A ini puisi lama jenis apa? Membolak-balik kata ini kayaknya nih. Iya enggak kan ada seloka, ada kalau Carmina enggak kan. Terus ada Bukan. talibun yang setelah Bukan. nah itu makanya puisi lama apa? Atau ini syair? Gunung membawa abu, abu membawa batu, batu membawa lindu, lindu membawa longsor kan? Oh iya puisi lama ini puisi lama. Jadi dia ada pertautan antara antara lariknya. Larik. Ya diulang Rimanya lagi pun betul. Betul, Bu. Jadi Betul, A ya. nih jawabannya. ini A Karena ini. kalau yang C ini memang negeriku menangis lagi, Pak Taniku muram kini, air mata. Oh Modern ini puisi bahasa. modern. Jarum jam berlenting ini jauh, nggak sesuai dengan teks kan. Iya. Kalau B jauh juga. Oke, A ya. Betul, A itu masuk Taliban itu Taliban. Ya Talibun ya Pak. Taliban. Nggak apa-apa. Itu plesetan malam Jumat. Udah lah. Pasangkan dari Bandung. Abah emang suka bikin senyum. Pokoknya kita hari Sabtu seharian Bapak Ibu ya. Kita break makan siang sama sholat. Dan aja mulai lagi. Kita maksimalkan dulu pokoknya. Lanjut. Next.
Siapa baca Nomor dalam 43. Pak Bainudin. Astaga. Bacalah kutipan teks cerpen berikut. Astaga, siapa orang-orang ini? Tampang mereka seperti orang-orang kriminal. Namun hak mereka sama dengan semua penumpang yang masuk taksiku. Aku tak perlu tahu urusan mereka. Barangkali juga tidak berhak tahu, meskipun banyak juga yang aku tahu sebagai supir taksi. Nilai-nilai positif yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut adalah, monggo, Itu C. jangan berprasangka buruk. Tampang kan? Tampang Iya. lihat dari luar. Jangan berprasangka buruk hanya karena melihat penampilan. Orang tampangnya seperti Anwar penjahat, padahal hatinya baik. Penampilan. jelas itu jawabannya C itu ya. Iya. Jelas, Pak. Lanjut. Setuju, C, Sep. Yo. Lanjut. Cermati kutipan novel berikut. Aku sering melihat sepatuku yang menganga seperti buaya berjemur, tahu-tahu sudah rekat kembali. Arai diam-diam memakunya. Arai diam-diam memakunya. Aku juga selalu heran melihat kancing bajuku yang lepas tiba-tiba lengkap lagi. Tanpa banyak cincong, Arai menjahitnya. Jika terbangun malam-malam, aku sering mendapati telah berselimut. Arai menyelimutiku. Belum terhitung kebaikannya waktu ia membelaku dalam perkara rambut belah tengah Tony Kuswoyo saat aku masih SD dulu. Sang pemimpi. Nilai moral. Langsung aja. Yang mana? Saling menghormati, tanggung jawab, suka menolong, sopan santun, saling menghargai. C. Betul nggak sih? Ya, menolong. Ya kan? Suka Kenapa? menolong, Bu Iya. Anas. Yo, suka menolong. C. Suka menolong ya. Tanpa cincong. Suka menolong. Enggak, C. Oke. Tandai Pak Ketu. Lanjut ya. Nomor 44. Atau ada yang punya pendapat lain boleh. Yang nomor 43. Biar kita diskusikan. Kalau ini nomor ini kan dia berturut-turut menolong terus ya, membantu Yang ku terus. kasih dibedah sama orang ini berarti orang ini nggak punya soal. Apa, Bu Ira? Bukan saya itu. Siapa tadi? Bu Jumi yang ngomong. Mak Jom. Mana Mak Jom? Tidak. Kenapa? Hanya Bu Ira dan Bu Sumi mirip. Besar suara kami. Bu Jumi. Itu Lanjut, Pak. cocok suka menolong Pak Karsa. Lanjut Pak. Lanjut nomor 44. Bu Zumi. Baca. Yang mana tadi? Yang mana? Ini 44. Jakarta Tenaga Medis. Jakarta tenaga medis menjadi ganda terdepan menghadapi COVID-19. Mereka tampaknya tak hanya berjuang melawan penyakit, tapi mereka juga ada yang menjadi korban virus corona. Cerita-cerita tenaga kesehatan pun banyak yang menyentuh warganet dan memberikan pujian kepada staf medis yang berjuang di ganda terdepan. Pantun yang sesuai dengan isi teks di atas adalah ikan teri besar kepala dibuang Bersama ceker. menjadi sampah, corona menjadi merajalela. Mari berdiam diri di rumah. Terus yang B lanjut deh.
Saya pakai HP kecil kali nih. D. Lebih kencang kuda berlari. Kuda berlari memakai pelana. Dokter bekerja korbankan diri demi menolong pasien corona. Itu jawabannya yang benar. Ikan asin, ikan sepat, ikan digoreng bersama ceker. Virus corona menyebar cepat. Mari biasakan memakai masker. Yang mana nih? Sungguhlah Saya kencang dokternya. kuda berlari memakai pelana. Dokter bekerja korbankan diri demi menolong pasien corona. Enggak yang ada D ya? dokternya, Mbak Opi. Oh, enggak ada dokternya ya? Naik ke puncak Kan gunung staff dengan ini, staff medis, dokter. OMG. Kali nih. Ini bukan. Kan Opi, Sepertinya D ini yang deket. yang ada dokternya, Kak. Enggak, Karena dokter kan staff medis. tenaga medis. ya. Garda terdepan, dokter. Dokter kan termasuk tenaga medis kan? Iya, cocok. Iya. Berarti pas sudah ini. Iya deh. Jumlah pakar kesehatan. Mudah diingat semua dipelajari. Amin. Kalau menurut saya D. Iya, sama Bu Opi. Saya D. Pak Karsa D. Pak Baik. Ya udah berarti D ya. Terserahlah, yang penting bener. Lanjut. Oh, beda dikit doang contoh ini mah. Iya, dipleset-plesetin dikit. Ayo 45 baca. Masker. Kalau ini masker, berarti isinya yang ada masker yang ini nih. Berarti C tadi tuh. Oke, lanjut 45. Ya, ini saya. Ada maskernya. Ayo, Karena ayo ini. aslinya pakai masker. Gimana? Hah? Tema. Ya Tema ampun. puisi ini hujan bulan Juni, hujan apa itu? Tak ada yang lebih Ini yang tambah pinter daripada hujan bulan puisinya Juni. itu Pak Bay ya. Ayo, baca puisi. Pinter puisinya. Yang mana? Yang mana? Ini hujan bulan Juni. Oh iya, bacalah puisi di bawah ini dengan saksama. Hujan di bulan Juni oleh Supardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya. Pada pohon berbunga itu tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Tema puisi tersebut adalah, monggo. Nantian. Itu seseorang itu. Rindu. Menggambarkan Penantian. Penantian itu penantian. Ya. Tak ada yang lebih tabah. Itu penantian. hujan dari bulan Juni. Biar kayaknya tak terucap. Menceritakan tentang penantian itu. Oke. Macam mana pula kau nih? Iya Pak, kurasa itu penantian. Lanjut sudah. Penantian malam Jumat. B itu lah ya. Jadi jawabannya C. Ya, lanjut. Oke, Lai, lanjut, Lai. Puisi lagi. Ayo semangat ini malam Jumat. Ayo. Setengah 12. Mak Jum, nggak usah rusuh. Enggak. Aku kalem deh, aku kan pendiam. Karena ada air mata. Boleh saya baca lagi nih. Bacalah kutipan Ayo, Pak Baik. puisi berikut. Setelah perang memberi kita puing demi puing, kepapaan dan air mata. Daftar jenazah yang senantiasa bertambah, hutang dalam ratusan jam kerja. Timbullah kini kesabaran dan kekuatan, memikul berat beban nestapa, serasa tiada hingganya. Taufik Ismail 1965. Tema puisi tersebut adalah, Bopi ayo jawab. Kesetaraan. Karena ada air mata, ada jenazah, ada hutang. Tentang menggambarkan Memikul berat beban. Perang Kesengsaraan menimbulkan kali ya.
hutang termasuk dalam kesengsaraan. Kesengsaraan sifatnya lebih umum kan, Iya, mencakup semuanya itu. membuat beban berat. Majumi, Wan, kalau yang A perang menimbulkan hutang ya. Jawabannya E. E. Perang mengakibatkan kesengsaraan. Kesengsaraan. Perang menimbulkan terutama hutang. sengsara lah. Kan hutang udah pasti, tapi terutama kan sengsara. Iya, karena hutang ini nggak digariskannya di situ. Dia lebih agak ke hal yang umum, nggak Iya, spesifik iya. hutang atau ke dendam atau ke bangunan. Aku terharu, Ma Opi, aku terharu. Untuk itu Majum, sabar, sabar. Oke, lanjut. Next, Bu Weni. Tapi Misi ini, Sudarma. perhatikan penggalan teks drama berikut. Sudarman, masuk menjinjing tas. Makarsa jangan dimaju-majukan, saya udah bisa Biar matanya Juni, Bu ini. Sudarman, masuk menjinjing tas, melihat kepada pengemis. Mengapa kau ada di sini? Ayo keluar, kepada Ani. Mengapa dia dibiarkan masuk? Mengapa Ani dia dibiarkan Ani masuk? Sudarman, hendak saya beri uang. Tak perlu, pemalas biar mati kelaparan. Oh, dia datang hanya Ani mengotorkan tempat saja. Pengemis melempar uang kepada pengemis. Nih, lekas pergi. Sudarman, terima kasih Nona. Moga-moga Nona panjang umur. Ayo pergi. Jangan kau mendongeng pula. Lekas dan jangan datang lagi di sini. Iya, sama ya? Oh iya. Kritikan yang diberikan ya ini Pak. Silakan jawabannya. Mana jawabannya? Berarti di sini dalam puisi tersebut ada hal yang kurang. Jadi apa yang perlu kita kritik? Supaya bisa ditampilkan dengan maksimal. Iya dia. Yang dia. Lengkap yang Pokoknya sekali ya? kalau nggak A, D. Karena kalau B, naskah drama cukup dipahami. Berarti kan sisi lebihnya ini. Ya kan? Kan Dekor, make kalau up, totalitas. kalau Ati kan tidak harus kalau tidak harus menghafal saja, tetapi harus bisa memerankan. Betul, betul. Kalau menurut saya ini kalau tidak A berarti B atau C gitu. Iya, kalau Tidak A, saya B, kalau enggak B, C, kalau enggak C, D. Pak Antara Bay, A, C, jangan D. bercanda. Negara lagi susah. D sama E, Kayak DE. aku D. Saya juga D. Karena B dan C udah mustahil. Nggak mungkin. Karena ini Iya. dia udah bagus. Karena sekarang cukup bisa dipahami. Berarti kan udah bagus penyampaiannya. Decode, make up, yang totalitas. Ini nggak terukur di sini. Karena kita lagi nggak nonton. Ya kan? Lagi baca. Berarti yang D. Bu Api menjawabnya pakai prinsip panjang ya, paling panjang yang D itu kan. Oh itu juga betul Pak. Karena orang nggak mungkin Iya, Kak. nulis Ya, panjang kalau nggak benar. Nggak mungkin mereka mau capek. Iya betul. Ya, katanya salah satu kunci menjawab soal Betul. itu ada jawaban yang terpanjang itu adalah jawaban yang Iya. benar. Iya betul. Kalau Decode dan ibu make up ini kan udah asal-asal ya. Pintar. Mak Zumi, kalau Ibu-ibu yang C cukup ini kan asal-asalan panjang. dia, dekor make up yang totalitas, ini asal-asalan dia. Udah nggak ada jawaban lain, dicari-carinya, berarti kan pendek. Ini udah salah Iya, pasti. benar. Oke deh ya, setuju ya? Ya, setuju. Setuju ketua? Nggak suka yang pendek ya? Enggak suka panjang. Lanjut. Ini aja. Pak Abel.
Saya baca ya. Yo, ya Pak. Bacalah kutipan berikut. Tidak lama, tiba-tiba gajah muncul lagi. Kancil meminta tolong kembali. Bagaimana, Cil? Tolong aku berjanji tidak akan iseng lagi. Janji? Gajah menekankan. Sekarang apakah kamu sudah, Sudah sadar. sudah sadar? Dan ini nih, tutup Pak. Dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain. Benar Pak Gajah, saya benar-benar berjanji. Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil berkata, terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. Tema yang tepat untuk teks prosa tersebut adalah yang mana Pak? Bu? Antara dua. Tolong menolong enggak itu? Bisa. Bisa C. Ayo Dinda, gaskan Dinda. Tema. Tolong menolong kali. Tolong. Tolong. Persahabatan. Antara A dan C ya? Iya, antara dua Iya. itu. Seorang bersahabat dan karakter ini apa? Yang pasti D salah. Karena kalau tema itu nggak mungkin dia langsung nyebut tokoh, ya kan? Pasti yang Iya. umum. Persahabatan, balas dendam, atau tolong menolong. Nah, ini lebih ke Tolong menolong. tolong menolong, karena itu yang paling Persahabatan nggak ada ditonjolkan. diceritakan. Nggak ada diceritakan Ya. kan persahabatan. Kalau persahabatan itu kan berarti susah senang, ya kan, dalam berbagai situasi. Kalau ini langsung ke tolong menolong yang ditonjolkan. Mantap. Lanjut. Banyak pencerahan nih di sini. Pokoknya buat Cire. Kalau kemarin Bu Enas yang banyak memberikan pencerahan. Sekarang Bu Opi sama Ibu Ira. Bopi. Berarti kata kuncinya yang ditonjolkan ya? Menonjol. Pak Karsa mancing-mancing aja dari tadi. Ngantuk Pak Karsa itu. Kata kunci. Lanjut Bu Anas. Ayo Maan. Ini Siapa yang bisa baca lagi Pak? Ya, bacalah Pak, baik. ini korupsi ya? Biar saya kan bacanya agak cepetan gitu. Jadi Iya. nanti keburu ngantuk soalnya. Direktur Anti Korupsi Badan Usaha KPK Aminuddin mengatakan sektor swasta menempati peringkat tertinggi dalam kasus korupsi di Indonesia yang ditangani oleh KPK. Keterlibatan swasta dalam menyumbang tindak pidana korupsi cukup signifikan, ujar Aminuddin dalam seminar bertema pemberantasan korupsi sektor usaha, praktik baik dan tantangannya, Kamis kemarin. Aminuddin membuka data yang menunjukkan jumlah kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK dalam kurun waktu 2004 sampai Mei 2020. Sebanyak 297 kasus korupsi dilakukan oleh sektor swasta. Posisi berikutnya disusul dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh DPR dengan jumlah tindak pidana korupsi sebanyak 257 kasus. Aminuddin menilai keterlibatan swasta sebagai pelaku pidana korupsi seringkali diakibatkan oleh kepentingan bisnis mereka ketika berinteraksi dengan para birokrat. Terlebih ketika kepentingan mereka berkaitan dengan perizinan. Jenis perkara korupsi yang paling sering menjerat sektor swasta adalah perkara suap. Syair yang sesuai dengan konteks kutipan di atas adalah, coba ditampilkan Pak. Kesedihan. Ini kontennya korupsi ya, Bapak? Iya, tentang korupsi. Iya, tentang korupsi ini. Ini yang ini
Ini udah ada korupsi. Yang ini nggak ada yang korupsi, B. nggak ada korupsi. Ya. Yang ini Yang ada dia jarum. ada tikus-tikus berdasi. Ya, itu. Kayaknya ini juga nggak ada nih. Yang korupsi. Iya, Yang banyak kan jawaban. kayaknya ini. Ya, sepakat. Kopi tidur. Burista mana? Boris kemana Boris? Tiduran. Bu Risna baca, Bu Risna. Wah, ini tidur nih. Mantap. Tidur Saya nih. nomor 49 kan? Iya, iya, Bu. Oke. Jam berapa Boris di sana? Udah jam 11, Bu ya? 12, Pak. 2339. Nomor 49 ya? Ya. Disajikan cuplikan teks prosa berbasis digital. Teruji dapat merumuskan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di usia yang tersisa, suami dan Said ingin berkumpul kembali dengan anak-anak, ingin merasakan kehangatan di tengah-tengah mereka. Seperti dulu, saat mereka masih di kampung, keduanya tak henti-henti berharap, mudah-mudahan ada di antara anak-anak yang mengajak tinggal di Jakarta, menghabiskan hari tua di sana. Betapa menyenangkan bila suami, betapa menyenangkan bila suami masih dapat membuatkan makanan kesukaan Ijal. Apa itu? Kelek ya, kelek. Ketek. Ketek basah. Atau Irham. Ya, nama tokoh. Akan tetapi setelah sekian lama menunggu, mana dia? Setelah sekian lama menunggu dan berharap, ajakan itu tak kunjung tiba. Kalaupun sekali waktu suami dan Said, mana ini Pak? Kalaupun sekali waktu Suwarni. Kalaupun sekali waktu Suwarni dan Said datang berkunjung, itu hanya sekedar menjenguk cucu-cucu. Sepekan, 2 pekan. Setelah itu mereka kembali pulang ke kampung. Tidak untuk tinggal berlama-lama, sebagaimana keinginan mereka. Harapan Suwarni dan Said kini beralih pada Alida, anak perempuan sematawayang, yang juga memilih hidup di Jakarta sejak menikah dengan Yung. Nilai budaya yang terdapat dalam penggalan cerpen tersebut adalah Kebijakan orang kali tua ya? mengunjungi. Keinginan lain. Itu Kebijakan keinginan. mengunjungi. Ya kak? Kalau saya sih A. Kalau saya B. Jangan orang tua mengunjungi. Keinginan. Nah, kalau saya A. Ada di kalimat pertama. Keinginan ya. Iya. Iya, Itu keinginannya. A itu, keinginan. Nilai budaya. Keinginan. Tapi kan biasanya nilai budaya kan kebiasaan. Memang kan orang kalau sudah tua kan tinggal sama anaknya, Bu. Keinginan. Iya, karena ini Kalau keduanya Pak Karsa sudah tak tua, ingin sama henti-hentinya anaknya tidak? Kan di sini ada kata keduanya tak henti-henti berharap, berarti kan berkeinginan. Mudah-mudahan ada di antara anak-anak yang mengajak tinggal di Jakarta. Berarti betul ini jawabannya, keinginan orang tua untuk berkumpul dengan anak-anaknya di usia tua. Kalau kebijakan nggak ada di sini ngomongin bijak. Kalau bijak tuh tentang warisan. Memaksakan. Oke, A ya. Lanjut. Oke. Ya, udah banyak nih kata-kata yang mewakili di deskripsi. Oke. Penggambarannya. Penciuman tubuh, bau tanah. Disajikan satu bait puisi teruji dapat menentukan citraan. Oke, citraan. Imaji atau citraan yang dominan, berarti yang paling banyak ya. Saya baca dulu. 23 matahari bangkit dari pundakmu, tubuhmu menguap bau tanah. Ya udahlah, penciuman jelas bau tanah. Kalau bau ketek juga sama bau tanah ya. Ya, ketek basah. Betul ya, penciuman ya. WS reranya yang sudah. Oke. Lanjut.
Ini materi UKIN saya loh. Puisi. Oh, sayangku ditidur nih. Puisi tersebut menimbulkan citraan. Nomor 51. Nanar, aku gila sasar, sayang berulang padamu jua, engkau pelik menari ingin, serupa darah di balik tirai. Di balik tirai, berarti penglihatan. Kan? Iya. Betul ya, Yang Mak-mak? Iya. Serupa darah di balik tirai, engkau pelik sayang berulang padamu jua. Dibalik. Karena kalau sayang, oke lah, sayang berulang padamu jua berarti perasaan. Di sini kan nggak ada perasaan. Iya. Tadi benar. Setuju Bapak-bapak? Mak Nas, Mak Anas yang di daerah mana Pak Greg tadi udah tidur ya? Pak Greg keluar kayaknya. Semangat kawan-kawan yang sekarang menunjukkan pukul berapa? 23. Biasanya jam 12 di sana. Di Batam jam setengah 10. Jam saya tadi malam sedang menangis. Pak Baila saksinya. Bu Risna ngapa lagi ritual ya? Ulang Jumat. Ritual pesugihan. Kayaknya sambil jaga lilin dia itu. Bapak Ibu, kalau kayak soal nomor 51 ini atau kayak 50 tadi 49 itu kayaknya mudah ya. Jangan panjang-panjang. Saya kadang males baca yang panjang-panjang. Kalau kayak gini kan watak tokoh pemuda dalam penggalan drama di atas. Antri dong, kasihan yang lain nih. Mau apa? Berani lagi buka mulut, aku hantam kau. Awan Bung. Apa? Aturan saudara. Oh, jadi kayak mana nih? Pemuda lawan Bung. Oh, berarti dia ini sombong. Pengertian sombong, betul. Masa iya tiba-tiba mau suruh lawan kan? Sombong itu sombong. Antri dong, kasihan yang lain nih. Mau apa? Berani lagi kau buka mulut, kau hantam. Apa kau? Lawan Bung. Oh iya, pemuda ini nggak benar ini. Sombong. Songong kudunya itu. Mau apa? Ya udah ambil di mana? Di kulkas. Sama Abang. Lanjut nomor 52. Baca Pak Bay. Sinyal. Ya siap. Pak Ketua dari mana? Nomor berapa? Nomor 52. Nomor 52. Hampir setiap malam mereka berkumpul bersama, berpesta, menari, dan bergembira. Mereka saling membuatkan masakan kecuali seekor belalang yang selalu hidup menyendiri. Dia hanya memandang keramaian dari depan rumahnya. Tingkah belalang itu sangat aneh. Dia aib dikarenakan telah kehilangan sebuah kakinya. Kebiasaan tokoh belalang yang tergambar pada kutipan dongeng tersebut ialah Menyendiri dari temannya. Setiap malam mereka berkumpul bersama, berpesta, menari, dan bergembira. Mereka saling membuatkan masakan kecuali seekor belalang yang selalu hidup menyendiri. Dia hanya memandang keramaian dari depan rumahnya. Kali jelas ya. Iya, kebiasaannya karena dia hidup sendiri. Kalau menurutku bukan. Dia ini sebenarnya nggak menyendiri. Karena tingkah belalang itu sangat aneh. Berarti dia sebelumnya nggak seperti itu. Ya nggak sih? Dia karena ada ini kan. Karena kakinya hilang. Iya. D enggak itu jawabannya. Absolut pemalu. Iya. Tapi absolut itu apa dulu? Absolut itu apa? Kebiasaan tokoh belalang ini apa? Ya berpesta. Cuman karena kakinya lagi patah, ya dia nggak berpesta. tahu dari mana? Gitu nggak sih? Ya kan gini Pak. Gampang Di sini ngobrol sama belalang. Bisa wawancara, Opi. Saya kan suka halu, Pak.
Nih kan hampir setiap malam mereka berkumpul. Berarti mereka di sini ada ngikut dong belalangnya, ya kan? Berpesta, menari Kecuali dan Api. bergembira. Mereka saling membuatkan masakan. Kecuali seekor belalang yang selalu Tidak hidup termasuk mereka, Bu, kecuali itu. menyendiri. Iya, Oh, berarti ada ini kecualinya kecuali ya? sendiri dia. Dia hanya memandang Nah, keramaian, berarti tingkah hidup belalang hidup itu sangat menyendiri. aneh. Iya, hidup menyendiri, Bu Dia Opi. aib Ah, karena telah kehilangan sebuah kaki. karena kecuali yang Kalau satu belalang itu. mereka membuat hampir semua. Kecualinya Pak Tapi ini. kan dia ini begini karena kakinya hilang. Berarti kalau kakinya dulu nggak hilang sebelah, dia ikut juga. Yuk gelut, yuk gelut. Kayak gitu sih kalau hidup menyendiri, setiap malam berpesta membagi makanan. Ya Luar udahlah. biasa, Bu Opi tahu tuh kehidupan belalang sebelumnya. Iya Kutipannya lupa kurang karena ini. di sini ada kata tingkah belalang itu sangat aneh. Berarti kan sebelumnya dia nggak seperti itu. Itu loh maksudnya. Aduh, tambah beban. Karena belalangnya udah digebuk Majumi. Bikin masalah aja belalang ini. Udah digebukin hilang kakinya sebelah. Iya. Ya udah, oke. Berarti ini terserah lah ya pas yang mana besok mukjizat yang pas turun pada saat itu ya kan. Kalau ada yang seperti ini. Saya akan pilih jawab ragu-ragu biar warna kuning. Hidup menyendiri. Ya udahlah. Berarti kita ambil yang di dalam konteks ini cerita aja ya yang tertulis ya. Ya. Oke, berarti saya kan memikirnya yang di luar kota. Oke, yang tertulis memang iya sih Jangan hidup menyendiri. dipikirkan yang di luar, Mak Opi. Iya, yang di luar kan udah tumpah. Udah lanjut. Iya. Apalah, Iya, aku masih 17 tahun loh. Itu tadi Mas itu sakit ya. Dia nggak bersyukur diperpanjang itu ya. Nggak bersyukur diperpanjang. Iya, alhamdulillah ya diperpanjang, bisa diperbaiki. Iya, kalau Pak Dimas malah kayak kurang bersyukur itu. Iya, 50.000 kali 10 orang. Pak Dimas Benar. masuk Nggak ada. IGD. Tentang eksplanasi. Kopinya mana tuh, Pak? Berarti tentang bencana ya, bencana. Suara siapa? Apa sih Di ini? atas. Oh, ya ampun, lupa mute. Ini banyak banget. Teks eksposisi. Yang tidak sesuai dengan tabel di atas. Tabelnya mana tadi? Tabelnya nggak ada ini kelewat aja ini. Tabelnya nggak ada. Hilang. Baca tabel mah gampang. Au. Sombong. Udah ada au segala. Lanjut. Mana tabelnya nggak ada? Tabelnya ketinggalan kayaknya. Udahlah, lanjutlah. Lanjut sudah, Kakak. Ini kakak. Iya, Kakak. Ini sudah mama. Setengah malam, Sudah Kakak. pulang, Lanjut Mama. sudah. Di sana air sudah dekat, Dinda. Sudah dekat sekali. Air laut di belakang rumah. Air asin. Oh, ini yang dikutipkan di buku. Oh, ini. puisi kontemporer. Tentang berduka. Oh, 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba ini. Aduh. Nomor berapa lagi? Nih. Puisi lagi. Karya tahu itu. Itu jawabannya. Nomor 57 tadi apa? Nomor 57 tadi.
Ini nggak ada tabelnya, Mak. Oh, oke. Berarti Iya, skip ya. Oke, oke. Ini puisi. Ini Mak, puisinya kita udah mungkin udah pernah atau sering baca. Dia. Tersirat. Apa kira-kira? Kita baca. Udah dibaca tadi Pak Kasa? Udah. Hendaklah kita menghargai pengorbanan membela kebenaran. Nah, ini kali nih. Itu bukan? Hah? Iya, dia. Iya deh, Iya. membela kebenaran. Ini mah meskipun kalau pesan itu kan kayak persuasif gitu ya, ngajak ya. Iya, betul. Dia ya D lah menurut saya. Kayaknya kalau puisi semua bisa jawab semua nanti langsung lulus UKM PPG. Amin. Meskipun nggak puisi, kayaknya bener deh. Saya 100 soalnya. sering membayangkan pas kita masukkan nomor yang itu nomor UKG sama tanggal lahir, kan dia tuh loading dulu kan, set loading. Saya bayangin lulus UKMPD. Tapi kalau saya bayangin nggak lulus langsung jangan dibayangin, kata saya kayak gitu. Walaupun sebenarnya harus siap semua ya kan, Pak Bay, mana Pak Bay luar biasa petuahnya siang tadi. Pak Ketua. Bu Anas, lanjut. Menyajikan. Ini udah ranahnya keterampilan. Kampus kita di sekolahan. Sejak Kok tidur di atas aja? Ayo, media yang digunakan dalam menyajikan dalam memainkan alat musik, media apa? Gambar, kalau menurut saya ya musik, ya kan medianya ya musik tradisional. Masa gambar dan alat musik? Alat musik daerah, tarian daerah. Video Prosedur, Bu. Prosedur. Gambar alat musik. Kayaknya video. Tapi alat musik, Pak. Kalau ini video tarian Ada. daerah. Ada tarian daerah Kan di yang belakangnya. dibahas pada Ada cara juga ya? bercendramata, lain-lain. Banyak Tentang itu cara dalam- memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat cenderamata. Video Media lah. yang tepat dalam pembelajaran video tarian daerah. Tapi kan video tarian daerah tuh belum tentu dia menggambarkan bagaimana cara menari. Pasti langsung nari, nggak ada prosedurnya di situ. Langsung nari aja. Kemarin Bu Opi saya dimarah Pak Karni. Kenapa Tentang lagi? video. Disuruh alat musik langsung. Kalau Nah, video kan? tarian daerah kan, kalau tarian daerah kan otomatis diiringi oleh musik, Bu. Tapi gini Iya. Bu, kan di sini prosedur memainkan alat musik. Di situ nggak diajarkan cara memainkan alat musik yang pertama gini. Kalau video tarian kan dia langsung nari, nggak ada pertama angkat tangan, hentakkan kaki, pasti nggak ada kayak gitu. Menurut saya sih, kalau Kalau musik musik tradisional? tradisional bisa kita langsung pegang. Iya Bu Opi, betul. Kemarin saya menggunakan video tarian daerah, itu saya disalahkan Pak Karni. Harusnya musik tradisional langsung. Iya, karena kalau video itu kan udah jadi, nggak ada di situ Iya. diajarkan prosedur bagaimana menari. Iya, itu saya disalahkan kemarin. Kalau alat musik kita bisa ajarkan, misalnya angklung, pegang begini, Nah, goyangkan, gitu. Ya betul Pak Karni. Menurut saya. Saya. Ya, kalau udah dipegang ya digoyangkan. Aduh, Bu Zumi. Tapi Bu kan Zumi dia di tidak Batam sama dalam ada yang sama. Hujan deras. musik tradisional. Seharusnya ada kata alat di depan alat musik tradisional. Iya, biar lebih mantap, betul memang benar. Bu Risna, harus ada alatnya. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan KD 3.7 mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi. Ini materi saya nggak jadi kemarin. Berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Media yang paling sesuai
Oh, ini teks lah. Kok teks sih? Sesuai untuk mencapai kompetensi dasar tersebut, audio Oh, pakarsa keluar. atau audio visual, visual atau cetak, audio visual atau visual, audio atau C. Betul nggak? Yang kemarin materi ini? Ya, audio dengan visual ya. Iya, kalau visual kan berarti teks. Bisa teks, bisa gambar kalau visual. Ya. Iya, Didengar dan kalau- dilihat ya. Iya. Jadi kalau teks juga jadi, kalau dia gambar tentang teks laporan hasil observasi, misalnya ada gambar apa orang lagi melakukan observasi, bisa juga masuk juga di visual. Audio visual lebih bagus, kita ada video kan. Iya. Iya, emang video audio visual itu. Ya, ya, ini jawabannya. Tidak pementasan, tabel. Salah ketik kali. Salah ketik. Aduh, bagaimana nih? Bu Mai jam berapa di sana? Dimimut, Mamai. Tidak. Lanjut Kak, nomor 61. Oke. Panjang banget nomor 61. Satu monitor. Penulisan paragraf Langsung yang saja disertai jawabannya, dengan langsung iya. tandai saja. Nanti baca ulang. Kayaknya A deh itu. Justru Guru yang bahasa panjang ini Indonesia harus baca. menurut Badan Meteorologi. Soalnya yang A itu yang B. Kalau yang B itu singkatan cuma tapi dia pakai huruf kecil. Itu di awal, Pak Bay. Teman-teman. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dia pakai huruf kecil. Iya enggak? Terus yang C juga pakai huruf kecil. Singkatannya tuh. Benar. Yang D Bapak. Ya, kalau yang D itu pernah dipakai ada titik 2. Jadi kesimpulannya Yang A deh kayaknya. Ini ada soal di waktu kita masih modul-modul itu loh. Ya kan? Ya kayaknya. Apa sumatif? Formatif apa sumatif gitu. Iya, yang A jawabannya karena ada klimatologi, geofisika besar. Iya. Seperti kan nggak mungkin titik 2. Lanjut. Lanjut. Ini paragraf apa ini? Yang ini nih. Coba Buris geser. Lanjut. Next. Ya. Disajikan sebuah gagasan. Teruji dapat menentukan pengembangan paragraf yang berisi penalaran induktif. Belajar akan efektif kalau belajar kumpulan soal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjawab soal-soal di buku kumpulan soal, mencocokkannya, lalu menilainya. Barulah materi yang tidak dikuasai dicari di buku. Itulah beberapa tips belajar menjelang ujian akhir nasional. Wacana yang di atas termasuk paragraf. Induktif. Karena dia simpulannya di akhir. Ada 2 itu opsinya C sama D. Iya. Induktif ada 2. C dan E. Ya berarti induktif ini salah ketik kayak mana sih yang buat soalnya? Ya berarti induktif ya Bapak Ibu. A-nya mana?
Kalau induktif itu berarti kesimpulannya ada di awal kan? Induktif di akhir, Akhir. deduktif yang di awal ya? awal. khusus deduktif. Induktif Ini awal, kesimpulannya beberapa tips belajar menjelang ujian nasional. Salah satunya belajar kumpulan soal. Jadi penjelasannya ini penjelasan dulu, penjelasan baru ditarik simpulan. Berarti in. Hanya di akhir. Iya, berarti induktif. Ini kan optionnya ada 2 nih yang induktif. Harusnya kan ada yang deduktif. Udah paham lah Bapak Ibu. Iya. UN kan udah nggak ada lagi. pasti C ya jawabannya. Iya. Walaupun ada 2, karena C dulu kan kita bacanya. Oh gitu ya, kayak mana kalau ada 2 jawaban yang sama? Ini jawaban yang benar 2 kan, tapi kita kan bacanya C dulu sebelum E kan. Pasti C yang duluan benar kan. Habis itu cok tuh yang hitam kita dulu. Udah mulai pendek-pendek nih, ayo biar kita besok ganti soal lagi, nyari lagi, ganti lagi ya. Iya. Itu cok itu. Tarik kan itu. Hal yang mencerminkan fungsi bahasa Indonesia sebagai penggunaan bahasa Indonesia yang berdampingan dengan bahasa Inggris di papan nama lembaga pemerintahan atau non-pemerintahan. Petunjuk umum, petunjuk arah di berbagai tempat strategis antara lain di bandara, pelabuhan, parlemen, objek wisata, dan hotel. Nah, deskripsi di atas itu mencerminkan fungsi bahasa sebagai apa? Bahasa Indonesia. A. Lambang kebanggaan kebangsaan. B. Lambang identitas nasional. Aduh, agak membingungkan. C. Alat penghubung antar warga. Ini enggak ya. D. Alat persatuan berbagai suku dan latar belakang. Yang mana? D kali ya. Identitas nasional ya. Lambang, iya, identitas nasional. Bagaimana kawan-kawan yang lain? Kalau aku B. B apa ya? Bebek ya. Bebek Fungsi bahasa Indonesia kan. sebagai identitas nasional karena kan di sini katanya berdampingan dengan bahasa Inggris. Berarti untuk membedakan. Betul Pak Yuda? Ayun. Pak Yuda udah tidur. Ayun, belum waktunya sunah. Setuju Pak? Bu Irna? Bu Ira? Ya, setuju. Setuju. Padahal WA. ya. Mana Mak Jum tadi? Mak Jum. Oke. Setuju jawabannya ya. Ayo lanjut. Bu ini tadi mana? Ayo Mak Ira baca. Pak Yuda keluar. Nona, Pendek kok. udah kelihatan kecil. Kecil ya. Iya, dari tadi saya bertunduk-tunduk. Sekarang Oh, ini panjang juga. Masih kayak bersatu tulisannya. Iya. ini sudah 100 Beres. Kalau kecil nggak enak. Jodain. Biar kuat. Ngembang pula. 61. Ini yang miring yang mana? Yang miring yang lihat. Saya baca ya. Mana Karena sih? saya ada bukunya soalnya. Oh iya ya. Iya, maaf Dek. Cermati paragraf berikut. Kisi-kisinya disajikan sebuah teks teruji diminta menelaah ketepatan penggunaan teknis tersebut dalam penjelasan literasi etik. Anjuran yang paling umum saat jalani diet ialah menghindari makan malam. Ini makan terus dari tadi. Alasannya, makan malam disebut sebagai pemicu kenaikan berat badan dengan cepat. Padahal, melewati makan malam berpotensi membuat Anda merasa kelaparan di tengah malam. Sakit gigi?
Anjuran yang paling umum saat jalani diet ialah menghindari makan malam. Alasannya, makan malam disebut dapat memicu kenaikan berat badan dengan cepat. Padahal melewati makan malam berpotensi membuat Anda merasa kelaparan di tengah malam. Bila rasa lapar tak tertahankan, menghindari makan malam justru bisa memicu makan berlebihan. Sehingga ahli menyebut cara ini bukanlah pilihan yang tepat. Perbaikan yang tepat untuk kalimat yang dicetak miring adalah, yang dicetak miring mana? Iya, ada cetak miring. Iya, makanya. Rasa lapar tak Oh, berarti yang ada rasa lapar. Semuanya nggak miring. Iya. tidak ada dari Abai ini, dari kunduhun. sononya memang. Makan Yang malam miring ya Pak Karsa di miring. Kayaknya kita itu ya. Bu Ira suka ya sambil miring. Kau tahu? Oh, mungkin yang ini, Kang. Bila rasa Abai lapar tak, abai tak. mungkin ya. Coba Bu, itu dimiringkan saja oleh Ibu, Bu. Iya, kita yang miringkan, jadi kita tahu. Benar ini. Aduh, Bikin Laut sekali tuh nih. kayaknya. saya tidak lincah, Pak. Saya tidak tahu ini cara memiringkannya bagaimana. Enable Tapi editing yang dulu, Bu. ini ya. Ini ya. Enable Rasa editing lapar dulu. tak tertahankan justru bisa memicu makan malam berlebihan. Para ahli menyebut cara ini bukanlah. Oh, kayaknya yang ini betul. Kontrol I, Bu. Kontrol I. Enable editing dulu. Oh iya, itu belum enable. Belum Ini enable. kayaknya ya. Enable dulu. Diklik itu, diklik enable editing. Tuh. Sampai lebaran haji kalau belum di Ini kan malam-malam ini kan. Boris sudah dini hari ya? Belum, Pak. Lanjut. Supaya besok bisa bahas soal yang lain lagi kan. Coba ini mana ya jawabannya? Benar. Kata Bu Api yang B ya, Bu Api. Perbaikan kalimat. Cuma Yang yang mana, miringnya Pak? itu yang mana? Ya, yang jelas miringnya yang dulu miringnya yang yang mana? ini. Yang miringnya yang menghindari makan malam ini. Berarti kita cari aja. Mana yang miringnya ini nih? Bila rasa lapar tak tertahankan ini. Yang kalimat ke 1, 2, 3, kalimat keempat. Kalimat keempat. 1, 2. Saya sih A. Masih dia. Kok di tempat saya belum keluar ya? Bila rasa lapar tertahankan. Ini disuruh memperbaiki ya. Ya, betul. Mana jawabannya, Bapak, Ibu? Oh iya, dia lebih tepatnya A ya, bukan B, maaf. Yang A kayaknya itu. Yang A ya. Menghindari makan malam justru bisa memicu Menghindari makan malam justru bisa memicu makan berlebihan. Sehingga para ahli menyebut cara ini bukanlah pilihan yang tepat. A ya? Saya A. Yang lain? Kalau B, rasa lapar tak tertahankan justru bisa memicu makan malam berlebihan. Para ahli menyebut cara ini bukanlah pilihan yang tepat. Ada di saya ini. Mungkin ini Rasa lapar yang tak tertahankan seharusnya ada kata enggak, hubungan. ini sama tanda bacanya juga diperbaiki kayak Rasa lapar tak tertahankan sih. Menghindari makan malam justru. Kalau saya ini bakal saya kasih tanda kuning ini Bu Api. Ragu-ragu. Kita bingung juga Pak, karena nggak jelas juga yang mana yang dicetak miring ya kan. Mulai dari mana dia nyetak miringnya? Mulai dari bila apa mulai dari menghindari? Ya udah Pak Bay. kayaknya dari bila itu, Ya, dari bila. aja lah. sebenarnya dari ininya juga udah salah nih. Jelas. Soalnya
Ini makan malam ini memicu kita tidak tidur-tidur sebenarnya nantinya. Karena kalau malamnya dimakan nanti habis kan tinggal siang terus. Lanjut. Jawabannya mana kira-kira? Lama dulu ya. Karena nggak jelas ini yang mana yang centang miring nih. Tapi ini kalau yang ini centang miring masuknya ke A sepertinya gitu. A. A. 7A. Ini apaan ini? Oh ini. 9 ya. Bu Cynthia nih. Strategi dengan tujuan. Antara Evaluasi dan meminta siswa untuk tanggapan produk. Mana Bu Riz? Produk. Ya, Pak. Coba jawabannya yang mana Bu Ros? Belum baca. Sajikan fakta. Memberikan Bu Weni mana Bu Weni? Tidur Bu Weni? Ada bingung saya ini jawabannya. ini melakukan pengamatan terlebih dahulu, kemudian menulis, kemudian mempresentasikan. Kayaknya ada berbicaranya ya, kayaknya ya. Iya, berbicara. Soalnya ada kata memberikan komentar. Iya. Yang C mungkin Pak. C, kayaknya C, menyimak dulu, kemudian menulis, kemudian berbicara. Jawabannya C. Cicak. Yang C ya? Cicak. Iya, C, Pak. Tar dulu, afektif sama kognitif itu Pak gimana? Afektif kan bagian dengan kan diskusi kan, dia mengamati, pengamatan, baru kognitif terakhir dia memberikan kan. Nggak masuk ya ini? Afektif itu sikap, Bu. Ya, sikap. Guru menilai juga kan, biasanya kita melakukan pengamatan kan. Biasanya menilai sikap, biasanya dalam RPT kita ada. Cuma dia Bu ada ini nih yang di akhirnya itu memberikan komentar Bu. Oh iya. Bisa. Ada berbicara ya? Nah, berbicara. Oke, sepakat yang C. Udah sepakat itu C. Kalau ragu-ragu ini saya kasih warna pink ini. Nggak usah, hitam aja biar keren. Okay. Saya belum memahami. Ada yang bisa menjelaskan? Mbak, Pagar saya udah hitam lagi tuh disebut. Kita hitam, Mbak. Memang ada Kenapa ini. dia jawabannya C? Kalau menurut saya, kenapa jawabannya C? Kenapa jawabannya C? Karena kan pertama itu disuruh mengamati, kemudian melaporkan catatan, berarti menulis, kemudian baru berbicara, melaporkan. Iya. Kan Ibu lihat dulu. kan? Evaluasi Ibu lihat. Bu Cynthia dalam hal ini mengadakan evaluasi secara terpadu. Ibu Cynthia-nya melakukan evaluasi. Biasanya kita kan pengamatan, Bu. Baru nanti terakhir konektif kita memberikan soal. Konektif itu kan bisa lembar apa setelah mereka diskusi. Tidak seperti itu ya, Bu ya. Jadi kalau pengamatan itu yang mana pengamatan? Afektif sikap, Bu. Kalau kita mengamati observasi, dia mengamati bagaimana mereka satu siswa dalam kelompok itu bekerja sama, mengamati observasi, melaporkan. Kan kita sebagai guru kan ada kan di lembar penilaian, ada lembar pengamatan kan. Afektif kan sikap ini biasanya berkaitan. Saya masih bingung nih, jujur aja. Observasi melaporkan catatan. Betul. Laporkan. Kalau menurut saya sih C. C kayaknya kalau efektif tuh ada juga kognitifnya, ada pengetahuannya juga. Karena kalau dia ke kognitif, berarti dia
lari lagi ke kegiatan menganalisis. Berarti Iya. tujuannya apa sih? Kan tujuannya itu bisa menyampaikan hasil analisis, berarti berbicara. Iya kan. Kan di sini kesesuaian strategi dengan tujuan. Bu, mengadakan evaluasi secara terpadu, Bu. Lihat evaluasi belakangnya, Bu. Kita nggak bisa melihat produknya apa. Ini aja. Saya itu Bu, pulang lewat mana, Bu? Bu Cynthia dalam hal ini Mbak Jo, mengadakan evaluasi secara terpadu. Apa yang Ibu Cynthia Bu Cynthia evaluasi? mengadakan evaluasi terpadu. penilaian itu kan ada penilaian konektif, psikomotorik, afektif kan? Tiga. Antara Kalau menyimak, menulis, dan berbicara itu masuk di ranah kognitif saja kayaknya. Iya, mereka masuk semua di situ. Iya Ya, kan? berbicara Oh, bisa berbicara lagi kesimpulan kali ya? afektif, bisa ke afektif kan penilaian kan. Bagaimana dia aktif tidak dia dalam sebuah diskusi, bagaimana dia menyampaikan, bagaimana konektifnya larinya dia mengeluarkan evaluasi hasil dari peserta didik tersebut kan, membuat laporan analisisnya. Lah inilah bingung saya. Saya kalau begini juga saya bingung. kalau misalnya melaporkan itu melaporkan catatan bisa menulis ya? Itu termasuk laporan. Itu bentuknya bisa produk, Pak, bisa. Kalau melapor dan bentuk apa dia dulu? Proyek apa produk dia melaporkan kan? Nah, kalau dia bentuk karya berarti dari ke produk kan? Catatan hasil observasi di depan kelas. Berikan komentar, berbicara terakhir. Menulis. Maksudnya di sini Bu Cynthia itu kan mengevaluasi apa aja, menyimak, menulis, berbicara, kan itu. Ya, dia Dia kalau dikatakan dengan mengevaluasi evaluasi tentang apa gitu, lebih spesifik. Kalau sudah ketuk palu nanti kasih tahu ya. Saya satpamnya menunggu jawaban. Udah dilelang. Oke lah. Pokoknya ini ragu-ragu. Kalau saya Kalau saya lari ke E deh. Kalau saya E deh. Berarti Kalau ada saya. nanti ini ragu-ragu nih. Ambil afektif sama Kemampuan konektif. afektif dan kognitif. Iya, ada keterampilan di situ kan karena saya mengambilnya evaluasi terpadu karena evaluasi itu kan penilaian tuh nggak ada yang menyimak menulis itu nggak ada penilaian itu pastinya afektif, psikomotorik, konektif itu yang Nah, berarti Bu kalau berarti pernyataan ini ketika kan ada teori menjawab soal itu, jadi dia harus kena semuanya. Kalau Ibu Weni kan hanya kena yang di Bu Cynthia mengadakan evaluasi secara terpadu. Nah, sekarang di bagian mana diletakkan kesesuaian strategi belajar dengan tujuan pembelajaran? Karena kan perlu sebelum dia ada penilaian harus ada yang namanya prosesnya dulu, yaitu misalnya menyimak, menulis baru berbicara. Karena secara tidak langsung berbicara ini kan udah ada penilaiannya juga. Hasil dari kegiatan mereka menganalisis, menyimak, disimak. Oke, tuangkan hasil pemahaman kalian ke dalam bentuk tulisan. Ya, itu udah masuk di kognitif juga. Ya, konektif ya. Semuanya saya berbicara dia termasuk ke afektif nanti bagaimana dia menyampaikannya, bagaimana mereka berkomunikasi itu. Karena Bu saya Cynthia. rasa evaluasi itu kan hanya penilaian kan, ada 3 Iya, ranahnya betul. kan yang saya tahu. Tapi kalau menyimak ini kan termasuk keterampilan berbahasa, Bu. Membaca, menulis sama kemampuan bahasa reseptif ini kan gabungan kan. Berarti kita di soal ini menjebak taburan lah jawabannya. Ya. Udah, skip aja lah. Yakin aja dah diri masing-masing ya. Kita aja dah. Ya, lanjut aja ya. Kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa terlebih dahulu. Amin. Seharusnya didiskusikan sampai selesai sih teman-teman. Dengan strategi. Enggak, kita boleh baca-baca teori dulu yang lain atau bisa kita cari-cari referensinya gitu aja yang lebih ini kan. Karena kan kita ngomong juga kalau nggak ada teorinya, jadi nggak ketemu juga gitu. Jadi biarlah sambil baca-baca gitu. Sebenarnya Ada kalau di soal yang satu tadi, yang itu apa? nanti kita lihat nih Permendikbud evaluasi itu secara terpadu itu yang mana yang efektif, yang menghubungkan antara strategi dengan tujuan pembelajaran. Nanti kita cari-cari di Google kan, baca dulu lagi strategi, baca lagi evaluasi, nanti ketemu tuh jawabannya. Nanti kita baru ngeh, oh ini kayaknya jawabannya gitu, setelah baca referensi. Ke 70 ya.
Oke. Ya. Lain. Baca Bu Jumi. Hah? Yang mana itu? 70. 70. Disajikan KD atau tujuan pembelajaran bahasa Indonesia teruji dapat menciptakan tingkat pembelajaran yang mengaktifkan dan mengkreatifkan siswa. Saat merencanakan proses pembelajaran, guru akan mengajarkan kompetensi dasar 4.8, mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. Sumber pembelajaran yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah apa ya? Bukan B tadi ini. Tentang B, kumpulan cerita jawabannya rakyat B, atau kumpulan hikayat. cerita rakyat atau hikayat. Ini tadi kayaknya udah ada ya? Ada ini dari Iya, sudah tadi tadi. di soal sebelumnya nih ada. Next, lanjut. Lanjut ya. Ya, sip. 73. Mak Ita. Mak Anas. Saya ngerjakan Mak Anas. Mak Anas, nanti saya tunggu di laut terdalam loh. saya sambil bikin soal nih. Soalnya guru akan mengajar materi dengan kompetensi dasar 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Tesnya hilang ya, tulis. Nah ini Bentuk instrumen yang memiliki karakteristik otentik yang dapat digunakan adalah bentuk instrumen yang memiliki karakteristik otentik yang dapat digunakan untuk KD ini. Apa Bapak Ibu, silakan. Apa tadi? Ini KD keterampilan. Kali penugasan ya, dalam lembar. Ini kayaknya tes B ya, tes lisan tentang pengetahuan prosedural. Itu penugasan dalam lembar observasi. Menurut saya sih yang penugasan dalam lembar observasi. Karena KD 4.6 ini sudah keterampilan ke ranah fisiomotorik. Iya. Ya Jadi benar itu jawabannya? kayaknya. Kayaknya. Yang E ya. Penugasan dan lembar observasi. Itu anak siapa yang pengen bobo? Gue nih. Yang mana jawabannya ini kok masih agak belum? Nak Bu Risna itu. Kok saya Yang kali Bu Api. B ya? Kalau B itu pengetahuan. Sedangkan ini KD keterampilan. Lembar observasi. Nak Bu Risna sudah cerewet nih. Iya. Aduh. ABC itu pengetahuan. Oke, lanjut. Lanjut. Aduh, apa dong? Menciptakan Bila Anda kembali. seorang menemukan peserta Membuat. didik mendapat tanda sebenarnya yang rendah, tindakan apa yang Anda lakukan? Saya kali membantu Pak Bay. Yang sebuah kode. Saya kalau berbicara KD-KD begini saya bingung. Mendapatkan hasil belajar yang rendah. Ini yang mana nih? Bukan tadi ini sama. Beda ya? Tentang hikayat tadi. Beda. Beda ya? Kalau saya Nilai-nilai. memberikan bantuan, C kali. C itu Isi dan nilai-nilai. Kayak C. Misalnya, ayo nak, kamu mau apa? Mau ngegubrus ke sumur apa ke kali? Kan mengajar mengembangkan cerita rakyat. Mau tidur. Ini mudah ini nih kan? Ya sudah. Ini udah penilaian ini udah soal kepribadian loh, bukan profesional lagi. Udah tadi. Nah, ini nih. Kalau kepribadiannya isi yang baik-baik. Enggak, isi yang sesuai dengan aturan kalau kepribadian. Udah kejauh Pak Bay? Enggak, benar Pak, kan nanti enggak profesional aja jawab soalnya. Iya. Nomor 75 Pak Bay? 75 kan udah tadi ini di atas ada. Ya, ini sama. Sama ini. Oh sama ya? Ya, sama. Sama ini. 9 soalnya. 76 ke 9.
74 tadi udah ya? Jawabannya apa? 7689 ini dapat ini nih kan menyesuaikan dengan kisi-kisi. Jadi copy paste itu. Sama dengan kisi-kisinya. Mana lo itu? Kayak gitu ini. 74. Sekarang 7. Oh iya. Iya, benar. karena yang tidak ada kisi-kisinya dilewat gitu. 74 tadi jawabannya apa? Gitu. Oh iya. Menyesuaikan dengan kisi-kisi. Yang udah nanti ya. Indonesia. 76. Lagi kayak ada bayu dan naik kamu. Udah betah naik. Udah betah naik. Bapak Ibu, tadi 74 apa jawabannya? 74. 74 C. Kali. Berikan bantuan belajar. Kan? Buka. Loh, kok memberikan bantuan? Ini kan masa tindakan Coba. kita membantu? Enggak kayak gitulah, kan remedi. Kok jadi membantu? Ini udah kayak dihubungkan dengan hikayat ini, membantu. Padahal ini kan hubungannya dengan program guru bila menemukan nilai yang rendah, misalnya remedi, ya kan? Kalau yang tinggi pengayaan. Biasa Bu Opi Kak Lura sering membantu, dia suka membantu. Kok jadi membantu baik kali ya kan? Repet emang. Maksudnya memberi bantuan untuk sesuai nilainya tinggi nih Pak Karsa. Mengulangi penjelasan, memberikan bantuan, menugaskan seluruh peserta, memberikan soal yang sama. Jadi begini, jawaban itu memang kadang tidak ada yang tepat, tetapi ada jawaban yang lebih mendingan gitu dibandingkan dengan jawaban yang lain. Mendingan. Iya kan? Ada jawaban lebih mendingan. Ada. Yang paling mendekati betul gitu, Boy. Daripada yang lain-lain lebih jauh walaupun tidak tepat, yang jawaban ini yang mendekati lah gitu. Kalau Bu Ira ini suruh pindah ini duduknya, pindah lu. Nggak bisa lu. Bisa. Kalau menurut saya sih jawabannya memberikan soal yang sama untuk dikerjakan kembali. Itu remedi ya? Remedi. Iya, kan rendah. Masa ya dibantu? Kan belajarnya. boleh. Kasih uang sekalian Pak Lura. Iya, itu berarti Pabel tadi membantu, boleh. Gimana nih? Saya jadi ingat materi dari Pak Irwan ini yang soal begini ya. Diberikan tugas kembali. Bu Anas coba. Kan berarti kalau saya sih C. Karena kalau yang memberikan soal yang sama kan ya anaknya nggak bisa dikasih lagi ya nggak bisa gitu kan. Mungkin maksudnya di sini KD yang sama tapi soal yang berbeda. Iya, cuma bukan KD, maaf bukan KD, indikator yang sama tapi soalnya berbeda. Jangan yang udah itu gitu loh. Tetap aja Bu Api pernyataannya salah dia. Salah. Enggak tertulis di situ ya. Soal. Memberikan soal yang sama. Sebenarnya ini yang C ini bukan memberi bantuan secara langsung, memberikan bantuan belajar kan. Maksudnya mengulangi lagi materi yang dia belum paham gitu. Bisa jadi begitu. Mungkin. Penguatan materi lagi. Misalnya kowe iki masalahnya opo? Bantu Ini yang buat soal nggak ribut memang ini. Iya betul Mak, itu maksud saya. Jadi dia ini kurang apa ya? Soalnya itu agak banyak persepsi gitu, nggak langsung ambigu gitu ya. Kalau kata Pak Karni ambigu. Depan kita buat tim untuk membuat bukan ambigu Pak, sedang-sedang, nggak langsung nembak gitu loh. Harusnya kan langsung nembak apa lagi? Tengah malam nembak. Bu Opi. Tolong ya Mak Opi, saya baru 17 tahun ya. Saya nggak tahu nembak-nembak. 17 tahun kurang. 5.000 Mak, 5.000 Mak. Ini nanti jahit ya. Iya. Iya. Oh iya. Lanjut. 76. Jarum super. Jarum coklat. Apa nih? Ayo sedikit lagi semangat.
dibaca atau diperdengarkan. Berarti ini C ya, audiovisual dan Ini yang audio. tadi ya? Visual, iya, Ini Kak. yang tadi tuh Bapak Ibu? Iya. Jawabannya C. Oh, yang C tadi. Yang C. Banyak yang diulang-ulang nih. Berarti 89 ya? Audio visual dan atau visual. Iya, yang itu jawabannya tadi. Ganti layar saya. Nah, ini nih nomor 89 agak hot ini. Hot. Saya baca ya. Bu Tini seorang guru bahasa Indonesia di SMP. Pada saat ini ia mengajar materi tentang membaca pantun berbalasan. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok berpasangan. Setiap pasangan diberi tugas untuk membuat pantun dengan tema yang sudah ditentukan. Bu Tini akan mengambil nilai keterampilan peserta didik pada saat membaca pantun berbalasan. Adapun nilai keterampilan dicatat dalam rubrik kinerja pada saat praktik berbalas pantun. Penilaian praktik berupa pelafalan intonasi ekspresi, pelafalan intonasi nada dan jeda, intonasi gestur dan ekspresi, kecepatan membalas pantun, intonasi dan ekspresi, kecepatan, ketepatan dan nada. The answer is A. Asal jawab A. Pelafalan kan dia praktik kan? Pelafalannya bagaimana, intonasinya, ekspresinya. D, mungkin. Membaca pantun berbalas. Iya, antara A dan D. Kan nilai keterampilan otomatis dia ini kan yang dinilaikan pas dia bacakan pantunnya berbalas-balasan. Pelafalannya ya. Yang tepat. Kalau aku sih bingung. B ya Pak, B ya. Yang B Pak. Enggak, itu Pak Karsa B, bingung. Oh iya. Tapi kalau B tidak ada ekspresinya. Mungkin D, tapi Intonasi, tidak tahu ekspresi. sih. Atau yang mana? Pelafalan, intonasi, Oh, dan ada ekspresi. D, ada. Jeda ini. Sebenarnya ini juga nih. Ah, D ya. Nada tidak nada ya, nada tidak ya. D ya. Angin ya. Yang ada. A atau D? Ya. Kalau D kan ada di kecepatan itu penting juga nggak sih? Atau kecepatan itu sebenarnya nggak penting karena memang mereka udah berdiskusi apa yang ingin mereka sampaikan, bukan spontan. Bisa juga gitu. Kelemahan yang D. Kalau nggak Kecepatan ya. Antara A. ya A, kalau nggak D. Alah. A kayaknya bawa B. A sepertinya ya. Iya. Pelafalan, intonasi, ekspresi. Terus sakit tangan, Pak. Sebenarnya ini Karena kalau B salah karena intonasi dan nada ini kan hampir sama sebenarnya. Iya. soalnya juga salah sebenarnya Bu Opi ini. Bedah soal. Bu Tini itu guru IPS Bu, bukan bahasa Indonesia saya. Yang bosok. Ini semakin kalau jauh. di sini PPKN, Pak Bay. Oke, berarti kita sepakati jawabannya A. A. Oke, lanjut 90. Materi puisi. Materi puisi diajarkan pada jenjang SMP dan SMA SMK. KD menulis puisi diberikan kepada peserta didik dalam pembelajaran sastra. Banyak ditemukan permasalahan di dalam proses pembelajaran puisi. Salah satunya peserta didik beranggapan menulis puisi itu merupakan hal yang sulit. Kesulitan dalam merangkai kata-kata menjadi larik dan bait puisi. Menentukan diksi, memberi rasa, dan sebagainya. Hal ini membuat sebagian peserta didik malas dalam pembelajaran puisi, sehingga berdampak pada banyaknya nilai kurang dari KKM. Melihat kenyataan tersebut, apa yang perlu dilakukan sebagai seorang guru bahasa Indonesia?
Yang panjang katanya kan D itu. Cari yang panjang ya. Ini optionnya ada yang sampai D, ada yang sampai E. Ya. Ini E nih, sampai E nih. Kan dari berbagai sumber Bu, ini kan yang mencarinya itu lihat dulu kisi-kisinya, kemudian cari soalnya. Oh iya. Jadi ada. Terus kalau nanti UP apakah ditampilkan kisi-kisinya juga Pak? Atau langsung soal saja? Enggak, soal. Enggak. Langsung soal saja ya? Tadi saya ngerjain soal IPA tadi pas simulasi. Sama saya juga Pak. Jawabannya D. Karena paling panjang Bu ya. Oke. Oh begitu ya? Iya Karena Pak, sesuai ini kisi-kisi. dia bukan ditanya apa ya? Bukan ditanya ya pokoknya memang dari masalah ini apa tindakan ibu ini kan? Apa yang perlu dilakukan? Iya. Ini ada ini nih, penelitian tindakan kelas. Iya portofolio. betul. Kan gitu kata Bu Her. Kalau ada masalah langsung lakukan PTK. Banyaknya nilai kurang dari KKM. Kata kuncinya ya. Orang PTK-nya aja dapat minta. Betul. Kita harus meneliti. Iya. Kenapa bisa terjadi masalah ini di lapangan? Tuh. Pakat ya. Oke ya. 7. Iya. D. Oke, lanjut. Terakhir nih. Aduh, belum turun. Sekolah A adalah sekolah bebas siswa. Kakak baca tengah malam. Ini banyak banget. Males bacanya. Sekolah A adalah sekolah berbasis kejujuran. Sekolah di mana pelajaran produktif lebih diutamakan. Walaupun sekolah ini mengedepankan kemampuan keterampilan peserta didik, kegiatan literasi diwajibkan dilakukan setiap hari. Bahan literasi disediakan sekolah melalui pojok baca. Buku yang banyak disediakan adalah buku-buku sastra. Tujuan memperbanyak buku sastra adalah peningkatan pembelajaran bahasa Indonesia, diarahkan mengemukakan gagasan berpartisipasi dalam masyarakat, sehingga siswa dilatih menggunakan kemampuan analitis dan imajinasi yang ada dalam dirinya. Terutama untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang berkenaan dengan apresiasi sastra. Akan tetapi, pembelajaran sastra Indonesia di sekolah A kurang disenangi peserta didik, walaupun buku-buku sastra lengkap di sekolah itu. Melalui situasi seperti itu, apa yang dilakukan guru bahasa Indonesia? Jadi kurangnya minat ini. Mewajibkan. Ya, Dek. Ya, Dek aja lah. Sekolah A kurang. Saya jawab D juga. Mencari metode yang tepat untuk pembelajaran sastra. Karena iya, betul. Nggak tepat di sini kalau untuk memberikan tugas. Toh mereka nggak suka, ya kan? Atau meminta siswa untuk melakukan peran. Apalagi mau Orang bergerak, sudah orang mereka belajar aja nggak mau. Betul. Ya, yang D. Ke PTK lagi. Tapi salah ini Bu, ada koma ujungnya Bu, ada titik Bu. Titik. Itu salah yang di soal. Oke. Terakhir. Satu lagi. Terakhir, nomor 92. 92 saja ya. Bu Ella adalah salah satu guru teladan di SMA unggulan yang berada di Kota Semarang. Awal mula ia hanya seorang guru honorer di sekolah pedesaan. Mendengar informasi penerimaan pegawai negeri, ia mencoba mendaftar, mengikuti tes dan dinyatakan lulus. Ia dipindahkan ke sekolah A. Ia seorang guru yang selalu berkomitmen terhadap pekerjaan, loyal pada instansi, sikap terbuka, peduli, kritis, dan mampu berpikir analitis. Ia juga seorang yang selalu ingin yakni dengan mengikuti diklat, seminar, ataupun pelatihan-pelatihan di bidangnya. Dengan kerja keras yang dimiliki, ia lolos tes sekolah. Berkat kepemimpinan Bu Elia, sekolah tersebut maju pesat dan jadi sekolah unggulan. Teks penggalan di atas mencerminkan sifat dedikasi tinggi, profesional. Dedikasi yang tinggi. Dedikasi atau profesional? BD.
Yang ini. Kalau Bede. profesional itu Pak, paling dia hanya ngajar yang baik aja tanpa dia harus mencari, misalnya kayak diklat segala macam. Itu sih. Ini portofolionya ada itu loh Bu. Mencari informasi baru. Ini soal kepribadian juga. Pedagogi. Kepribadian atau pedagogi? Kasih profesional Kalau aja deh tahu Bu. deh. Kita kan calon itu. Amin. Amin. Jadi pindahkan ke sekolah. Iya, seorang murid. Kan mengikuti untuk meningkatkan ke profesional. Betul. Kemarin yang itu sertifikat itu. Tapi ada berkomitmen terhadap pekerjaan royal, terhadap instansi. Berarti dedikasi tinggi ini. Saya ke B. Ke B kayaknya nih. Dengan kerja keras dan lebih ia lulus ke sekolah bakat. Komitmen terhadap pekerjaan royal kan. Dedikasi tinggi nih. Kalau profesional kan itu. Guru profesional ya. Saya cenderung ke B saya. Saya ngambil B deh. Iya, saya B juga. Karena kalau profesional itu dia hanya untuk di profesinya saja yang mengajar, tanpa dia harus mencari, tanpa dia harus bersikap terbuka, peduli, kritis, mau berpikir. Nah, itu kan udah ada dari eksternal. Kalau dia profesional hanya internal. Kalau Pak Yuda, bagaimana? Jadi kalau dedikasi tinggi itu pasti profesional menurut saya. Nah, iya, udah. Iya, betul Pak, betul. Udah masuk di situ profesionalnya. Besok Bapak Ibu kita bahas soal yang itu ya Pak Bay, yang saya kasih itu yang kepribadian itu. Kan itu udah dari kunci jawaban. Cuman kita nanti kenapa itu alasannya kan lumayan berapa itu 45 soal. Udah ada beda soal ya. Ya, itu dirangkum dari soal angkatan 1 sampai angkatan 3 udah dirangkum dijadikan jadi satu itu. Karena itu terus yang keluar katanya sih. Ya, siapa tahu nanti di angkatan 4 ini mereka lagi malas buat soal kepribadian. Jadi itulah yang dikeluarkan. Mudah-mudahan.